Oke, Pak Rudi, mungkin bisa dijelaskan Pak tentang PKBM ini apa sih Pak? Sementara kan dunia pendidikan ini sudah canggih, tapi masih ada aja PKBM pendidikan buat mereka-mereka yang mungkin belum menyelesaikan pendidikan setara SD, setara SMP, atau setara SMP atau setara SMA gitu Pak. Oke. Pendidikan PKBM itu merupakan pendidikan non formal ya. Dalam undang-undangnya memang di Undang-Undang Pendidikan Nasional itu disebutkan bahwa pendidikan di kita itu ada tiga. Satu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan informal. Pendidikan formal itu yang diselenggarakan berjenjang, jadi ada SD, SMP sampai kuliah. Pendidikan non formal itu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau badan hukum yang memberi fasilitas kepada warga masyarakat yang tidak bisa sekolah di formal, jadi dia bisa masuk ke non formal. Itu sekarang ada namanya PKBM, kalau dulu kesetaraan gitu ya. Dan yang ketiga itu informal. Kalau informal itu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tapi dia tidak berjenjang, biasanya melalui kursus, melalui pelatihan gitu ya, atau di masyarakat, di orang tua. Biasanya yang informal yang sekarang sering kita lihat di masyarakat adalah pendidikan di keluarga, itu di orang tua. Nah, PKBM sendiri sebetulnya merupakan pusat kegiatan belajar masyarakat, jadi pusatnya kegiatan masyarakat. Apakah boleh PKBM itu dihuni atau peserta didiknya mereka yang bukan usia sekolah? Boleh. Ibu-ibu misalnya, boleh nggak dia belajar di PKBM? Boleh, karena itu kan pusat belajarnya masyarakat. Jadi mereka tidak harus masuk ke dalam kelompok belajar tersendiri, misalnya seperti di formal, dia paket A, paket B gitu ya, atau setara SD, SMP, boleh. Tapi ada dua, ada yang mereka memang ada kelompok belajar yang berjenjang, yaitu ada paket A, paket B. Tapi boleh juga ibu-ibu misalnya, dia ingin mengembangkan karirnya dalam keterampilan memasak misalnya. Boleh nggak dia berkelompok di PKBM? Boleh Pak, jadi tidak harus didaftari Dapodik juga, mereka tetap bisa belajar. Siapa yang menjadi pengampunya? Tutor gitu ya. Jadi ada dua nih, PKBM yang berjenjangnya adalah paket ABC, ada juga pemberdayaan, artinya memberdayakan masyarakat untuk menggali potensi keterampilannya di PKBM. Enggak Pak? Oke. Nah, setelah mereka mengikuti PKBM berjenjang, ada paket A, B, C, ini kan mendapatkan pengakuan dari pemerintah Pak ya. Kalau yang tadi PKBM satu lagi tadi itu ibu-ibu itu juga mendapat pengakuan dari pemerintah. Oke, semuanya ada sebetulnya. Kalau yang berjenjang itu kan punya kriteria ya. Kriterianya dia minimal 6 semester ya, dan 6 semester lah. Tapi ada misalnya KF ya, yang buta huruf tuh, yang keaksaraan gitu kan. Itu paling cuma beberapa bulan gitu. Dia punya nggak ijazah? Punya sertifikat namanya. Jadi KF1, KF2 gitu ya. Terus ada juga yang pemberdayaan perempuan dan misalnya keterampilan tentang UMKM ya, keterampilan memasak segala macam. Itu kan dihitung jam Pak. Jam misalnya dia harus selesai 420 jam misalnya dalam 3 bulan. Apakah mereka ada pengakuan dari pemerintah? Ada, karena ada anggaran dari pemerintahnya. Artinya pengakuannya adalah mereka dibiayai oleh pemerintah, kemudian mereka mempunyai keterampilan, nanti dibimbing untuk usaha gitu ya. Itu pengakuannya. Tapi secara ijazahnya dia tidak punya ijazah khusus, tapi dia punya sertifikat pengakuan pemerintah bahwa dia sudah menyelesaikan dalam keterampilan tertentu gitu. Oke. Ya, Pak Iwan bisa dijelaskan ke Pak dengan apa itu maksudnya KF Pak? Ya. KF itu adalah salah satu program pemerintah Pak dalam rangka pemberantasan buta aksara ya Pak, yaitu namanya keaksaraan fungsional. Itu ditujukan kepada masyarakat yang betul-betul belum bisa membaca, menulis dan berhitung. Itu biasanya Pak diadakan programnya ada program APBD dan juga APBN. Hanya sekarang di Bogor sudah tidak ada lagi Pak program KF, sehubungan Bogor sudah bebas buta aksara, gitu, Pak ya. Malah waktu itu zaman bupatinya sudah menerima sertifikat bahwa Bogor itu sudah bebas buta aksara, sehingga KF ini sudah tidak ada lagi untuk di Kabupaten Bogor. Oke, baik, kita bergeser Pak kepada PKBM paket ABC. Nah, dari Bapak selaku penilik PKBM Pak ya,
apakah tingkat ataupun misalnya jumlah murid yang ikutin PKBM paket ABC ini setiap tahun meningkat atau nurun, Pak? Pada dasarnya Pak ada peningkatan sih Pak. Ada peningkatan. Kalau kita lihat dari ATS, maksudnya masih jauh gitu. Kita hanya baru total semua Pak ya. Itu hanya 60 ribuan kita ya untuk paket A, B dan C. Itu masih banyak sekali yang belum terjamah gitu ya oleh kita, karena masyarakat kita kadang-kadang dia dengan kesibukan bekerja dan sebagainya gitu Pak. Juga masih ada satu kalangan bahwa kita tidak membutuhkan ijazah lah ya, cukup inilah gitu, cukup bisa tampil sebagainya gitu Pak. Sehingga banyak sekali masyarakat kita yang tidak mau masuk ke PKBM. Oke, Bu Jupin Rianti, bisa dijelaskan Bu tentang proses pembelajaran PKBM di wilayah yang Ibu bina? Proses pembelajaran di PKBM yang saya bina kebetulan ada yang di lokasi sekolah itu sendiri, ada yang di pesantren, pondok pesantren, ada juga yang di kerjasama dengan Karang Taruna di desa gitu Pak. Jadi pembelajaran mereka di kelas Pak, tidak ada yang di bawah pohon, tidak ada yang di musola, tidak ada, semua di ruang kelas gitu. Terus mereka berinteraksi antara siswa itu, ada yang berusia sekolah, ada yang berusia sudah lanjut usia, ada juga yang sudah bekerja. Jadi tergantung dari kebutuhan peserta didik itu untuk memenuhi ijazah yang diharapkan dari, kalau yang bekerja dari tempat kerja untuk kenaikan tingkatnya, untuk kenaikan jabatan. Misalnya dari tadinya paket B harus punya ijazah pakai C, mereka belajar di PKBM. Terus untuk yang sudah tua, biasanya untuk yang di organisasi desa atau di RT yang harus jadi RT, kebetulan sekarang harus punya ijazah SMA Pak gitu. Jadi mereka sekolah lagi di PKBM untuk yang jadi kepala desa kah, untuk jadi lurah atau menjadi RT RW gitu Pak. Terus mengenai semangatnya Bu, mereka? Semangatnya yang kemarin saya lihat ada peserta yang berusia 58 tahun masih rajin datang ke pembelajaran tiap Sabtu dan Minggu. Oke, terima kasih. Baik, untuk warga masyarakat yang putus sekolah, untuk melanjutkannya bisa ke sekolah PKBM terdekat, yaitu ada di PKBM itu paket A untuk khusus yang tidak lulus SD, untuk paket B berarti yang tidak lulus SMP, dan paket C yang tidak lulus SMA. Bisa dilanjutkan di PKBM terdekat dengan catatan tetap mereka harus mengikuti pembelajaran 3 tahun, tidak instan. Ya, itu saja mungkin persyaratannya, karena kalau secara instan di PKBM, maka PKBM tersebut akan terkena sanksi. Karena di sana tetap terdaftar di data Dapodi mereka masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, yang semuanya masyarakat yang ingin melanjutkan sekolahnya yang tidak tercover oleh formal, silakan ke non formal, itu PKBM. Cuma satu, jangan langsung mendapat ijazah dengan secara instan. Masuk 1 bulan dapat ijazah, tidak bisa. PKBM sekarang harus minimal 3 tahun. Ikuti prosedurnya, belajar 3 tahun atau 6 semester baru dapat ijazah. Tidak ada lagi sekolah 1 bulan kemudian dapat ijazah. Ingat ya, 3 tahun atau 6 semester. Terima kasih. Oke.